Kita berada di episode 103. Orang-orang yang julid, yang ngurusin hidup orang lain, tetapi dirinya sendiri itu banyak banget kekurangannya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati207. Waduh, sudah kita episodenya tuh udah jauh banget ya, udah sampai 103 gitu. Dan terima kasih banyak ya kepada yang selalu dan semangat terus ya dalam aktivitas hari-harinya ini. Nah, tema ataupun pembahasan kali ini dan di episode kali ini itu menarik banget deh. Kenapa? Karena ini tuh masih dalam hubungan dengan pertemanan atau bahkan mungkin jalinan kasih seseorang juga ya. Biasanya ada nih ya, ngeritik sana, ngurusin hidup orang aja. Kenapa sih tasnya branded gitu ya? Ya duit dia gitu kan. Kenapa sih dikit-dikit gentengnya dibenerin gitu kan? Padahal bocor juga kagak. Ya tinggal ditandean aja gitu kan pakai ember. Kenapa? Jadi dia tuh kayaknya ngurusin hidup orang mulu gitu. Padahal hidup dia sendiri itu banyak banget kekurangannya. Akan tetapi nggak pernah sadar-sadar ya. Kalau dikasih tahu pasti dia klarifikasi. Kalau dikasih tahu pasti dia juga banyak bela dirinya gitu. Nah, orang yang semacam ini itu banyak banget nih, baik di kalangan teman kalian, ya teman sekolah, teman kerja, ataupun yang lainnya begitu ya. Atau mungkin ada di antara anggota keluarga kalian. Nah, ini juga nih yang bikin kayaknya tuh repot banget deh kalau berhadapan dengan orang yang semacam ini. Nah, mungkin di antara kalian juga, atau jangan-jangan kalian pelakunya, bukan cuma korban doang. Atau jangan-jangan kalian itu juga malah ngalamin hal-hal yang semacam ini, pelakunya gitu. Nah, di sini tuh kita akan bahas orang yang semacam ini nih kenapa sih kayak gini dan kenapa bisa muncul, dan karakteristik orang semacam ini tuh bagaimana dan cara kita menghadapinya tuh seperti apa. Nah, bagi kalian yang baru nemu channel ini dan juga belum subscribe, silakan subscribe channel Pelita Hati 207. Dengan tentu kalian banyak banget deh ya akan menemukan tema-tema yang menarik. Kalau kalian scroll ke bawah, kalian akan menemukan tema-tema yang kayaknya tuh relatable banget sama kehidupan kalian. Relatable banget kali ya gue ngomongnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak ya. Karena apa? Karena support kalian, dukungan kalian itu sangat berarti banget deh bagi kita ya. Apalagi Jahid Tel Afif, salah satu editor Pelita Hati 207, kayaknya memang bener-bener seneng deh kalau ngedengerin pendapat kalian, komentar kalian. Dan jangan lupa partisipasinya juga, tulis di kolom komentar pengalaman kalian itu menghadapi orang semacam ini tuh ada atau tidak gitu. Jadi orang yang suka ngekritik dan juga usil ya pada orang lain tuh, sementara dirinya sendiri tuh masih banyak kekurangan dan juga ego, mungkin memiliki beberapa karakteristik dan juga motivasi ya. Jadi berikut Pelita Hati 207 itu sudah merangkum ya, dan sudah menganalisa dan mengambil sumber yang komprehensif tentunya untuk membahas hal semacam ini. Yang pertama itu insecurities dan juga kurang percaya diri. Jadi apa nih maksudnya? Jadi mereka itu mungkin ngerasa nggak cukup baik untuk maksudnya mereka itu kan nggak cukup baik ya, dan nggak cukup sukses, sehingga mereka itu nyoba untuk nurunkan derajatnya orang lain ya dengan meninggikan diri sendiri. Jadi kok dia tendangannya begitu, aturan kan tendangannya begini. Maksudnya dia ngebandingin antara kualitas hidupnya orang lain itu dengan kualitas hidupnya diri sendiri. Nah, ini yang kemudian jadi problem, ini yang kemudian jadi soal gitu. Karena insecurities dan juga kurang percaya diri dari orang semacam ini itu mengakibatkan dirinya punya ego yang tinggi dan kurangnya empati. Nah, yang berikutnya tuh mengenai tentang kurangnya empati. Jadi mereka tuh mungkin nggak bisa ya memahami atau juga ngerasain perasaan orang lain. Jadi sehingga mereka tuh nggak peduli dengan dampak kritik atau usilan mereka sendiri. Jadi karena nggak ada empati, maksudnya begini, kalau aku ngomong gini apa ya perasaan mereka, kalau aku ngomong gini apa ya yang dia rasakan, seperti itu. Jadi karena empatinya orang semacam ini nggak ada, sehingga
ngomong itu bisa serampangan aja, bercanda tuh bisa serampangan aja. Dan ini termasuk yang bahaya ya kalau kalian punya teman semacam ini. Yang berikutnya tuh egonya yang gede banget. Jadi mereka tuh mungkin punya ego yang gede dan ngerasa bahwa mereka tuh lebih baik dari orang lain. Sehingga nih guys, mereka nih ngerasa berhak untuk mengkritik atau mengusili orang lain. Karena egonya tinggi, makanya dia bisa seperti itu. Coba kalian perhatikan orang-orang yang punya egonya tuh kecil ya. Mereka tentu untuk bisa usil dan untuk bisa mengkritisi orang-orang lain itu juga tidak begitu ya. Yang berikutnya adalah kurangnya kesadaran diri. Jadi mereka tuh mungkin nggak menyadari bahwa mereka tuh juga memiliki kekurangan dan kesalahan, sehingga mereka tuh nggak bisa nerima kritik ataupun saran dari orang lain gitu. Jadi kurangnya kesadaran diri pada diri mereka inilah yang mengakibatkan mereka tuh juga usil dan julid kepada orang lain, tapi juga tidak mikir begitu ya apa yang mereka itu juga dapatin begitu. Nah, berikutnya tuh apa sih motivasi mereka tuh bisa ngelakuin seperti itu ya? Jadi mengalihkan perhatian dari kekurangan diri sendiri. Jadi motifnya itu tuh, mereka tuh mungkin mencoba untuk mengalihkan perhatian dari kekurangan atau kesalahan mereka sendiri dengan mengkritik atau mengusili orang lain gitu. Jadi agar mereka itu maksudnya dia tuh punya pengalihan perhatian begitu karena dirinya punya kekurangan, jadi makanya ya usil-usil lah ya, dan juga ngeritik-ngeritik orang lain padahal dirinya sendiri juga buat nutupin kekurangannya itu. Yang berikutnya itu adalah meninggalkan diri sendiri. Kok meninggalkan? Yang berikutnya itu adalah meninggikan diri sendiri. Jadi mereka itu mungkin ngerasa bahwa dengan mengkritik atau mengusili orang lain atau julid kepada orang lain, mereka tuh bisa meninggikan diri sendiri dan merasa lebih baik. Kenapa? Karena kritik sendiri kan berarti kekurangan ya. Jadi dengan mencela kekurangan, mengkritik kekurangan, memberikan usilan kepada kekurangan orang lain, itu tandanya adalah dirinya tuh tinggi, karena dirinya berarti tidak terkritik seperti itu. Yang berikutnya tuh mengontrol orang lain. Ini salah satu motivasi mereka juga ya. Jadi mereka tuh mungkin ngerasa bahwa dengan mengkritik atau mengusili orang lain, itu mereka tuh dapat mengontrol atau mempengaruhi orang lain lah. Jadi gini, mereka tuh mungkin ngerasa bahwa dengan mengkritik atau mengusili orang lain itu dapat mengontrol atau mempengaruhi orang lain. Ini juga penting banget nih hal yang semacam ini ya, untuk bisa dipahami gitu. Nah, yang berikutnya tuh gimana sih cara menghadapi orang semacam ini ya? Cara menghadapi orang semacam ini tuh yang pertama tuh kalian jangan ngambil hati deh. Jangan ngambil hati ya kritik atau usilan mereka, karena itu hanya dapat ngebuat kalian tuh ngerasa nggak percaya diri. Ya iyalah, nggak usah diambil hati orang kayak gitu. Kenapa? Karena itu tuh dapat membuat kalian itu kayak jadi ini aja gitu ya, kayak malah jadi ya kalian malah jadi nggak pede aja gitu. Sorry, gue ngeblank. Nah, yang berikutnya tuh tetap fokus aja pada tujuan kalian. Jadi tetap fokus pada tujuan dan juga impian kalian, dan jangan biarkan kritik dan usilan mereka tuh ganggu kalian. Fokus aja, kalaupun memang main bola, main game, ataupun melakukan aktivitas lainnya, dan pada aktivitas tersebut kalian punya kekurangan, kemudian sudah diberikan saran dan lain sebagainya, saran yang progresif tentunya ya, yang membangun, udah lakuin aja semaksimal mungkin agar kalian bisa dapat apa yang kalian mau. Yang berikutnya tuh cari dukungan dari orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalian punya teman atau sahabat dekat kan, atau kalian punya keluarga kan, sehingga mereka yang masih support kepada kalian itu adalah orang-orang yang tentunya yang bisa dijadikan teman curhat, agar kalian itu mungkin bisa dapat motivasi-motivasi yang bagus, bisa dapat dukungan moral dari gangguan-gangguan yang semacam itu. Tapi kalau teman kalian itu masih aja ada yang tapi sebenarnya bukan teman ya kalau kayak gini mah. Maksudnya kalau kalian terus-terusan dapat gangguan semacam ini, kayak kritikan lah, usilan lah, apapun itu ya, yang sifatnya yang modelan diusilin begitu, dijulitin kayak gitu, saya kira kalian juga harus ngerasa bahwa hal-hal yang semacam itu
adalah hal yang terbiasa di dunia ini ya. Jadi kalian gak usah terlalu ambil pusing gimana-gimana. Kenapa? Karena kita tuh hidup pasti berdampingan dengan orang yang baik dan juga berdampingan dengan orang yang tidak baik sekalipun begitu. Itu aja nih ya Pelita Hati 207 yang tentunya banyak tema ataupun pembahasan yang menarik banget deh gitu. Nah, kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Dan kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, share juga tentunya. Dan akhir kata Pelita Hati 207 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.